bagi kita semua. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang saya hormatin. Salam sejahtera juga saya sampaikan kepada Bapak Wasit Intik selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web di Universitas Katolik Santo Tomas. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek tugas saya mata kuliah pemrograman web. Saya akan mempresentasikan proyek tugas mata kuliah pemrograman web saya, yaitu sebuah sistem informasi pemesanan tiket bus online berbasis website dengan studi kasus perusahaan otobus bernama POAR. Latar belakangnya proses pemesanan tiket bus secara konvensional seperti datang langsung ke loket atau menelpon petugas masih kurang efisien, rawan kesalahan pencatatan dan sulit dipantau oleh pemilik usaha secara real time. Oleh karena itu, saya membangun aplikasi berbasis web ini yang dapat digunakan oleh 3 pihak sekaligus, yaitu pelanggan, admin, dan pemilik usaha. Adapun tujuan dari pembuatan sistem ini secara garis besar ada 3. Yang pertama, mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan tiket secara online tanpa harus datang langsung ke loket. Kedua, mempermudah admin dalam mengelola data operasional seperti data bus, kursi, dan pembayaran secara lebih terstruktur. Dan yang ketiga, membantu pemilik usaha dan memantau kinerja bisnisnya melalui laporan pendapatan yang tersedia secara digital. Oh my god! Sistem ini saya bangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL dengan tampilan antar muka menggunakan HTML dan CSS. Adapun garis besar isi video adalah gambaran sistem yang dibangun, rancangan basis data, rancangan antar muka, proses coding, hasil dan pembahasan, proses pembuatan domain dan hosting serta penutup. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu gambaran sistem yang akan dibuat. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan gambaran umum dari sistem yang telah saya bangun, termasuk teknologi yang digunakan serta peran-peran pengguna di dalamnya. Sistem ini dibangun menggunakan pendekatan client-server. Pengguna mengakses aplikasi melalui browser, kemudian permintaan tersebut diproses oleh pengguna mengakses aplikasi melalui browser, kemudian permintaan tersebut diproses oleh server menggunakan PHP, dan hasilnya diambil atau disimpan ke dalam basis data MySQL. Sebelum ditampilkan kembali dalam bentuk halaman web, pendekatan ini cocok untuk aplikasi berskala kecil hingga menengah seperti POARX karena mudah dipahami dan dikembangkan. Terdapat 3 peran pengguna dalam sistem ini. Peran pertama adalah pelanggan atau disebut peran umum. Setelah login, pelanggan dapat melihat daftar armada bus, memilih bus dan tanggal keberangkatan, memilih kursi melalui tampilan peta kursi, lalu memilih metode pembayaran. Jika memilih transfer, pelanggan diarahkan ke halaman instruksi pembayaran dan wajib mengunggah bukti transfer. Setelah itu, pelanggan dapat mengecek status pesanannya kapan saja. Peran kedua adalah admin, yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan data operasional. Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data bus dan kursi, termasuk menonaktifkan kursi yang rusak. Admin juga memverifikasi pembayaran yang masuk dari pelanggan, memeriksa bukti transfer, lalu mengonfirmasi agar status pesanan berubah menjadi lunas. Selain itu, admin mengelola data user dan mencetak laporan transaksi. Data ketiga adalah pemilik usaha yang hanya memiliki akses untuk melihat dan mencetak laporan rekap pendapatan tanpa bisa mengubah data operasional apapun. Pemisahan hak akses ini saya rancang agar pemilik tetap dapat memantau bisnisnya secara transparan tanpa perlu terlibat dalam operasional harian yang menjadi tanggung jawab admin. Jika digambarkan secara sederhana, alur sistem ini adalah pelanggan memesan tiket melalui website, data tersebut masuk ke basis data, admin memverifikasi pembayaran masuk, kemudian seluruh data transaksi tersebut dapat diakses dalam bentuk laporan, baik oleh admin untuk keperluan operasional maupun oleh pemilik usaha untuk memantau pendapatan secara keseluruhan. Baik, itu tadi gambaran umum sistem yang telah saya bangun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perancangan basis data yang mendukung seluruh fitur tersebut.